Ya, Eva dan juga pemirsa, kemarin aksi massa sudah dilakukan di sejumlah daerah dan bahkan kalau spesifik kita lihat kemarin sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang hadir juga dalam aksi kali ini. Misalnya kemarin itu ada Tom Lembong, ada aktor juga Reza Rahadian yang bahkan berdiri di podium juga, ada sutradara Joko Anwar. Ini kita lihat gambarnya pemirsa. Ini Tom Lembong ya. Ini Tom Lembong, hingga juga ada komika yang juga datang seperti bintang Emon, Ari Kriting dan juga Abdul Arsyad. Betul, berbagai elemen masyarakat menyampaikan kegelisahan apa yang mereka rasakan, bahkan ada yang menyampaikan bahwa tidak bisa duduk tenang di rumah. Ya. Ada kekhawatiran terkait dengan masa depan demokrasi di Indonesia. Betul, tidak hanya di DPR ya. Nah, kita lihat ini adalah aksi dari Reza Rahadian. Betul, tadi Eva juga mengutip pernyataan dari Reza Rahadian yang tidak bisa diam di rumah begitu melihat mewakili masyarakat yang merespon terkait dengan rencana bahwa tadinya DPR ini akan mengesahkan begitu ya kemarin ya revisi Undang-Undang Pilkada, tapi kemarin akhirnya karena tidak memenuhi quorum akhirnya urung dilaksanakan hingga malam harinya Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI, menyatakan bahwa dibatalkan pengesahannya ya. Betul, dan seperti yang tadi kita sudah sampaikan, tidak hanya di DPR, aksi massa juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ini adalah contoh yang terjadi di Jakarta, gedung ya? DPR RI di Jakarta. Tapi ada daerah lain juga yang menggelar aksi unjuk rasa mulai dari Bandung, kemudian Semarang, Surabaya, Yogyakarta hingga Makassar, yang tentunya juga ini banyak sekali disuarakan, bahkan hari ini masih terjadi di Makassar ya. Tadi ada informasi di Headline News. Betul, dan memang mereka ini datang dari berbagai elemen masyarakat, Eva, mulai dari kaum buruh, kemudian ada juga masyarakat umum, mahasiswa, organisasi masyarakat. Dan aksi ini dalam rangka tentunya kembali lagi kami ingatkan untuk merespon keputusan panja balik DPR RI, sebab memang balik ini menganulir 3 poin krusial dari putusan MK, yang mana adalah yang pertama terkait dengan syarat batas usia begitu ya, dan juga threshold atau pelonggaran batas pencalonan dari parpol-parpol untuk mengusung kepala daerah di Pilkada. Kita ajak lagi pemirsa untuk menyimak tadi poin yang sudah disampaikan oleh Jason. Ada 3 poin ya. Lebih jelasnya ini pertama, putusan MK mengubah ambang batas parpol agar bisa mencalonkan kepala daerah. Sedangkan putusan DPR mempertahankan ambang batas 20% kursi DPRD. Dan untuk putusan DPR ini, parpol-parpol yang sudah punya kursi di DPRD itu dikembalikan ke aturan lama begitu Eva ya, hanya bisa mengajukan 20% kursi DPR dan juga 25% perolehan suara sah. Kemudian ada poin berikutnya di putusan MK itu cagup-cawagup berusia 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU. Sementara kalau di putusan DPR ini cagup-cawagup berusia 30 tahun saat dilantik, artinya ikut dengan keputusan MA. Ini terlihat jelas perbedaannya ya, Jason dan juga pemirsa. Ketiga, putusan MK menetapkan calon bupati atau wali kota berusia 25 tahun saat ditetapkan oleh KPU. Tapi putusan DPR memutuskan calon bupati atau wali kota berusia 25 tahun saat dilantik. Jadi berbeda. Betul, dan memang banyak pihak yang menilai bahwa putusan DPR ini akan memberikan benefit atau keuntungan untuk pihak-pihak tertentu yang nantinya belum memenuhi syarat tapi nantinya bisa maju dalam kontestasi pilkada di sejumlah daerah. Nah tentunya pemirsa, fenomena ini ternyata juga disorot oleh Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid. Nah, melalui unggahan di Instagramnya, Yeni Wahid ini menyebut mungkin begini rasanya ditampol sama keputusan MK. Waduh, ditampol sama putusan MK ya. Sedangkan dalam captionnya, Yeni menulis awas hati-hati reaksi baliknya. Dan istilah Vox Populi Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan, kali ini bisa dibilang benar adanya. Dan memang desakan rakyat ini membuahkan hasil, Eva. Kenapa? Karena Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada batal. Walaupun sudah dipastikan, tapi banyak masyarakat yang berspekulasi. Takutnya nanti ada manuver-manuver lain sampai dengan isu Perpu itu juga bahkan muncul. Ya, takutnya ada akrobat-akrobat politik ya, tetapi itu ya mungkin masyarakat juga sudah trust issue ya, Jason dan juga pemirsa ya. Tetapi semoga betul-betul dibatalkan ya, jangan hanya lip service saja, tetapi memang betul-betul tidak ada ya revisi Undang-Undang Pilkada, tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Betul, dan memang sehingga dasar hukum untuk pendaftaran calon kepala daerah ke KPU nanti tanggal 27 Agustus ini menggunakan putusan MK. Dan berikut kita akan sama-sama simak pernyataannya berikut ini. Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib
di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana respon dari KPU yang seharusnya menindaklanjuti putusan ini dalam bentuk PKPU? Nah, KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan MK dengan konsultasi lebih dulu ke DPR ya. Jadi harus konsultasi dulu karena KPU mengklaim belajar dari putusan MK nomor 90. Waktu itu mereka tidak berkonsultasi dan dinyatakan bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP pun memberikan peringatan keras terakhir pada KPU saat itu ya, Jason. Betul. Jadi itu menjadi alasan dari KPU tidak langsung menetapkan PKPU, tetapi konsul dulu ya. Mau konsul dulu ke DPR. Katanya konsul dulu ke DPR. Nah, kemudian masih ada waktu, ini Eva dan juga pemirsa, sampai pendaftaran calon kepala daerah ke KPU, tepatnya 27 Agustus mendatang. Semoga, seperti harapan tadi saya dan juga Eva, yang mungkin mewakili masyarakat juga, tidak ada lagi kejutan-kejutan lain dalam tanda petik dari DPR begitu ya. Amin. Apalagi ini tinggal beberapa hari lagi, ini sudah tanggal 23. Tapi kan kalau kita bicara possibilities-nya, sebenarnya untuk dilakukan manuver memang tetap ada, masih ada beberapa hari. Tapi kita doakan apapun yang terjadi membawa kebaikan bagi masyarakat, tentunya sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga konstitusi agar pilkadanya berjalan konstitusional. Betul, gitu ya. Itu yang paling penting ya. Lalu bagaimana respon dari netizen? Kita akan baca dari warganet, Jason dan pemirsa. Kita akan tampilkan, ini ada beberapa yang ditampilkan dari Instagram. Kita akan bacakan dari @raka_semanskian. Tunduk tanda tanya, yang mau menganulir keputusan MK siapa? Berikutnya dari @riani Kireika, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, kembalikan marwah Pancasila yang sudah dicabik-cabik rezim. Komentarnya cukup pedas. Kemudian ada dari @nabil sekian, cuma tes ombak, kalau nggak di demo pasti disahkan katanya. Jadi harus nunggu masyarakat turun dulu nih. Ya, harusnya jangan seperti itu ya, Jason. Berikutnya adalah @sabris, rakyat harus keras dulu sama DPR biar nggak jadi. Intinya anggota DPR keringat dingin lihat rakyat turun. Dan kemudian dari @ajay_tony, itu bukan dibatalkan tapi ditunda, jangan membodohi. Jadi memang ada beberapa kata-kata yang memang kita harus tafsirkan benar-benar dan harus kita kritisi. Kemudian ketika tidak hanya masalah kata batal saja, ada juga KPU kan bilang kami menindaklanjuti katanya putusan MK ini. Nah, menindaklanjuti ini kan kemudian banyak yang mempersepsikan ini tuh berarti masih wait and see juga ya atau seperti apa ya. Nah, makanya kita benar-benar harus kawal supaya nanti benar-benar keputusan MK lah yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Iya, sebetulnya intinya adalah bukan untuk kepentingan A, B atau C, tetapi kepentingannya adalah untuk kita sama-sama yuk jaga demokrasi kita yang susah payah sudah sampai di titik ini, jangan sampai mundur ke belakang lagi. Betul pemirsa, dan tentunya Newsline masih akan hadir usai jeda berikut ini dalam segmen Jumat Berkah. Tapi sebelum itu kita ada reader polling dulu ya. Coba kita boleh tampilkan, ada reader polling. Ini pertanyaannya, kenapa DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada? Yang pertama jawabannya tidak ada kesepakatan politik, yang memilih itu ada 6% Eva. Kemudian tekanan massa 37,0%. Dan kemudian yang ketiga, ini agak sarkas ya, akhirnya DPR tersadar. Cuma 2% tapi yang pilih ya. Yang paling besar 55,0% akal-akalan untuk disahkan mendadak. Waduh, jangan sampai ini ada manuver atau akrobat politik di last minute ya, Jason. Iya, dan memang jangan kemudian salahkan masyarakat ketika masyarakat berespon begitu ya. Karena benar-benar setelah keputusan MK keluar, sehari setelahnya langsung ada rapat di Balik DPR RI dan kemudian ada wacana untuk kemudian mengesahkan. Jadi waktunya sebegitu cepat. Sedangkan Omnibus Law seperti Omnibus Law pada saat beberapa waktu lalu. Sedangkan undang-undang kekerasan seksual aja butuh bertahun-tahun untuk kemudian disahkan, tapi ini dalam sehari. Iya, tentu kan? Masyarakat menjadi membandingkan dengan produk legislatif yang lain, kenapa waktunya butuh waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang mandek begitu ya, dan ini dalam hitungan hari sudah langsung akan disahkan, tetapi dibatalkan ya. Kita kawal bersama betul-betul batal atau tidak. Betul, dan pemirsa usai jeda dalam segmen Jumat Berkah, Newsline masih akan mengajak pemirsa Metro TV untuk membantu adik Sarfaras Rafsa Utama agar bisa sembuh dari penyakitnya. Sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.